Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penti Santika, Prodi Agroteknologi Angkatan 2020. Dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Erlinda MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi paragraf. Di dalam materi paragraf ini saya akan menjelaskan 4 macam. 1. Pengertian paragraf. 2. Syarat-syarat paragraf. 3. Jenis-jenis paragraf. 4. Pola pengembangan paragraf. A. Pengertian paragraf. Di dalam sebuah tulisan atau karangan biasanya terdapat bagian yang sangat agak mencorok ke dalam. Hakikat paragraf sebenarnya tidak sesederhana itu. Paragraf adalah satu kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih luas daripada kalimat. Ia merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk menjelaskan sebuah pikiran utama. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan, didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Dalam sebuah karangan atau tulisan, paragraf mempunyai fungsi memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan seru topik atau tema dengan topik atau tema yang lain, karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau ide pokok. Ide pokok tersebut berfungsi sebagai pengendalian informasi yang ada diungkapkan melalui sejumlah kalimat. B. Syarat-syarat paragraf. Paragraf yang baik dan efektif hendaknya memenuhi 2 syarat, yaitu kesatuan dan kepaduan. 1. Kesatuan dan atau kohesi, yaitu kalimat-kalimat dalam paragraf harus memiliki hubungan secara gramatikal yang ditandai dengan adanya kata sambung, kata ganti, pengulangan kata atau elipsis. 2. Kepaduan atau koherensi. Dalam sebuah paragraf tidak dapat dilihat tanda-tandanya secara nyata, tetapi dapat dirasakan. Syarat paragraf yang baik ada 2, yaitu kesatuan, kohesi, dan kepaduan koheren. 1. Kesatuan kohesi menyangkut keeratkan hubungan makna antar gagasan dalam sebuah karangan. Sebaiknya satu kesatuan gagasan sebuah paragraf hendaknya mengandung satu gagasan utama, diikuti oleh beberapa gagasan pengembang atau penjelas. 2. Kepaduan atau koheren. Sebagai suatu bentuk pengungkapan gagasan, sebuah paragraf harus memperhatikan kepaduan hubungan antar kalimat yang terjalin di dalamnya. Syarat paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. A. Kesatuan berkaitan dengan adanya sebuah gagasan utama dan beberapa gagasan tambahan atau penjelasan yang mendukung gagasan utama. B. Kepaduan suatu paragraf berkaitan dengan keserasian antar kalimat yang membangun paragraf tersebut. C. Ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yakni semakin korek penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. D. Sebuah paragraf dikatakan runtuh jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. E. Konsistensi atau sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. 3. C. Jenis-jenis paragraf. 1. Berdasarkan pola penalaran. Dalam menuangkan gagasan itu, kita harus memperhatikan pola penalaran. Berdasarkan pola penalaran itu, pengelompokan paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama. Berdasarkan letak gagasan utama itu, paragraf dibedakan atas paragraf deduktif, induktif, dedukatif, induktif, ineratif, dan menyebar. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utama terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelasan untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umumnya dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada di dalam kalimat topiknya. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri, yaitu A. Diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelasan dan merupakan pendukung gagasan utama. B. Kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. 3. Paragraf deduktif indukatif atau campuran. Paragraf deduktif indukatif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan diakhiri paragraf meskipun ada 2 kali pemunculan kalimat topik. Hal itu bukan berarti gagasan utamanya adanya 2 kalimat topik. Itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegaskan informasi.
4. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambah lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegaskan informasi. 5. Ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Contoh, matahari belum tinggi benar, embun masih tampak berkilau. Warna bunga menjadi sangat indah diterpam sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu bunga ke bunga yang lain. Angin pun semili terasa menyejukkan hati. 2. Berdasarkan gaya ekspresi pengungkapan. Suatu gagasan diungkapkan dengan berbagai gaya bergantung pada tujuan komunikasinya. Tujuan komunikasi yang berbeda pasti akan disampaikan dengan gaya pengungkapan yang berbeda pula. Paragraf narasi atau kisahan. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Paragraf narasi dimasukkan untuk memberitahu pembaca atau pendengar tentang sesuatu yang diketahui atau dialami penulis supaya pembaca terkesan. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan jelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacam yang ingin disampaikan penulis. Melalui pengesahan ini, pembaca seolah-olah berada di suatu tempat, dapat melihat, mendengar, meraba, mencium, dan merasakan apa yang tertulis dalam paragraf tersebut. Paragraf deskripsi mempunyai beberapa pola pengembangan, yaitu pola deskripsi spasial, pola deskripsi sudut pandang, dan pola deskripsi pengamatan, dan pola deskripsi fokus. 3. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber ini penulis. Paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, ataupun pengalaman. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasif bertujuan untuk membujuk agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukung. Contoh paragraf persuasif yang sering kita ditemukan adalah propaganda yang dilakukan oleh berbagai lembaga atau badan atau organisasi serta iklan yang disampaikan dalam berbagai media untuk menarik perhatian konsumen dan mempromosikan suatu produk. Untuk mengajak atau mengimbau pembaca, penulis dapat menggunakan ungkapan persuasif seperti ayo atau kemari. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasan adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. Paragraf argumentasi dapat dikembang dengan pola sebab akibat, yakni menyampaikan terlebih dahulu sebab-sebabnya dan diakhiri dengan pernyataan sebagai akibat dari sebab tersebut. Dalam penggunaannya, pola sebab akibat dapat disajikan menjadi akibat sebab, yang itu menyampaikan terlebih dahulu akibatnya, kemudian dicari sebab-sebabnya. Kata-kata penghubung antar kalimat yang dapat digunakan dalam paragraf ini antara lain adalah oleh karena itu, dengan demikian, oleh sebab itu. Berdasarkan urutan, pada umumnya suatu karangan terdiri 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Ketiga jenis paragraf ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari struktur karangan. Paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup terjalin sangat erat satu sama lain dan terpadu. 2. Paragraf pembuka atau pengantar. Paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Dengan kata lain, paragraf pembuka itu mengantarkan pembaca pada pembicaraan. Berkaitan dengan itu, paragraf ini berfungsi untuk memberitahu latar belakang, masalah, tujuan, dan anggapan dasar. Pengantar yang baik dapat mengetuk hati dan memperoleh simpati, menggugah minat dan gairah orang lain untuk mengetahui lebih banyak. Contoh, halo Mutia, bagaimana kabarmu? Aku berharap semoga kamu baik-baik saja ya. Alhamdulillah, soalnya aku di sini juga sehat dan baik-baik saja.
Paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Di dalam paragraf isi inilah inti pokok pikiran penulis dikemukakan. Jumlah paragraf isi sangat tergantung pada luas sempitnya cangkupan informasi yang ingin disampaikan. Yang terpenting adalah ketuntasan pembahasan pokok yang dipikirkan dikemukakan. Paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Tujuan penyajian paragraf penutup ialah agar apa yang tertuang dalam paragraf-paragraf tersebut terkesan mendalam di benak pembaca. Secara umum, fungsi paragraf penutup dapat disimpulkan sebagai berikut. D. Pola pengembangan paragraf. Kalimat-kalimat topik merupakan inti gagasan penulisannya, itu harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Untuk menyelaraskan kalimat-kalimat dalam paragraf itu, cara dapat ditemukan dengan kata-kata transisi yang berupa konjungsi dan diukap penghubung antar kalimat, mengulang kata-kata kunci, menggunakan kata-kata ganti, dan mendaya gunakan keterpautan isi. Itu semua dapat disajikan dengan baik jika penulis menguasai teknik-teknik pengembang paragraf. Ada beberapa metode pengembang paragraf, di antara lain adalah sebagai berikut. 1. Kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu. The order of the time. Pengembangan paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai dalam paragraf pisahan atau naratif. Dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses pengembangan ini, pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan selangkah demi selangkah menurut perurutan waktu. 2. Analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan baik bentuk maupun fungsi untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahami dengan baik. 3. Perbandingan atau pengostrasan. Untuk memperjelaskan paparan, kadang-kadang penulis membandingkan atau mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Penulis berusaha menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua hal. Yang dapat dibandingkan atau dipertentangkan adalah dua hal yang di tingkatnya sama. Kedua hal itu mempunyai persamaan dan perbedaan. Pengembangan paragraf yang menunjukkan perbandingan pada umumnya ditandai dengan kata-kata seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, dan sementara itu. 4. Sebab akibat. Dalam pengembangan sebab akibat, hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Dalam pengembangan ini, suatu paragraf mungkin berupa satu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas, atau dapat juga sebaliknya. Jika akibat merupakan pikiran utama, untuk dapat memahaminya perlu dikemukakan sejumlah penyebab sebagai perinciannya. 5. Pembatas satu persatu atau contoh. Pengembang paragraf dengan pembatas satu persatu atau contoh. Kalimat digunakan untuk memberi penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. 6. Repetisi. Pengembangan paragraf dengan pengulangan sering digunakan untuk mengingatkan kembali pada pokok gagasan yang menguatkan pokok-pokok bahasanya. Pokok bahasa yang dikemukakan pada awal paragraf diulangi pada akhir paragraf sebagai simpulan. 7. Kombinasi. Pengembangan paragraf juga dapat dilakukan dengan mengombinasikan beberapa metode pengembangan. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci atau kata ganti, dengan analogi. Pengembangan paragraf dengan kombinasi ini paling sering digunakan oleh penulis untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Cara pengembangan ini memang paling mudah dilakukan. Kesimpulan, paragraf adalah satu kesatuan pikiran, satu kesatuan yang lebih luas daripada kalimat, yang merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk menjelaskan sebuah pikiran utama. Paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun secara logis sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan. Kritik dan saran. Dalam membuat suatu paragraf yang sering terjadi dari beberapa kalimat, harus mengetahui dahulu kalimat yang akan disusun menjadi paragraf tersebut. Harus memiliki hubungan yang erat dan memenuhi syarat-syarat yang telah menulis urai di bab sebelumnya.
Demikian makalah ini dibuat kritik dan saran. Dalam membuat suatu paragraf terdiri dari beberapa kalimat, harus mengetahui dahulu kalimat yang akan disusun. Menjadi paragraf tersebut harus memiliki hubungan yang erat dan memenuhi syarat yang telah penulis uraikan di bab sebelumnya. Demikian makalah ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan para pembaca. Penulis mohon maaf apabila ada kesalahan ejaan dalam penulisan kata dan kalimat yang kurang jelas. Tentunya banyak kekurangan dan kelemahan karena terbatasnya materi dan referensi yang saya peroleh. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini dapat diterima dengan baik. Baiklah, itu saja yang saya dapatkan di presentasi yang berjudul paragraf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.